bisa ikut lihat ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ya, Ibu. oke. Jadi tadi ada teman yang tanya, nanti tanyanya boleh kalau masih ada yang tanya lagi, mumpung kita lagi meet gitu ya. Tapi bukan nanya jawabannya ya. Udah yang jawabannya sama aja bohong dong. Oke, nah kita ke ini dulu. Nah, saya share screen dulu. Whiteboard. Screen aja deh. Nah, mungkin udah kelihatan ya. Tadi pertanyaannya ini dari kawannya. Sebetulnya dari ditranspos apa nggak ditranspos, nah itu kita lihat definisi dari matriks adjoint dulu gitu ya. Jadi untuk mencari inverse itu pasti ada beberapa cara ya, pasti ada beberapa cara. Nah kalau misalkan kita pakai apa definisi yang inverse itu, kalau misalkan matriks inverse dari matriks A, notasinya A pangkat min 1. Nah kenapa A pangkat min 1? Karena kita sambil melihat bahwa misalkan saya punya angka gitu ya, angka misalnya 2 ini kan ada lawan ya, disebut lawan dari 2 berapa? Dia adalah min 2. Ada lagi kebalikan atau balikan ya, kebalikan dari 2 itu adalah 1/2 gitu ya. Jadi kalau bilangan itu ada yang disebut dengan lawan, ada yang disebut dengan balikan. Nah, di sini kalau lawan awalnya positif jadi negatif gitu ya. Kemudian kalau balikan berarti dia kalau awalnya dia pembilang, di sini kan pembilang ya, 2 berarti kan 2/1 tuh sebetulnya. Itu jadi kebalikannya adalah 1/2. Nah, 1/2 ini kalau kita tulis dalam bentuk pemangkatan, itu jadi 2 pangkat min 1 gitu. Nah, jadi kira-kira notasi matriks yang A pangkat min 1 itu diambil dari sini. Kenapa enggak balikan? Kalau ada mulnya matriks A, balikannya kenapa bukan 1/A? Nah, karena tidak ada operasi pembagian yang terdefinisi pada matriks gitu ya. Jadi di matriks itu nggak ada definisi untuk pembagian, sehingga ini kita nggak bisa pakai. Jadi kita pakainya yang A inverse itu adalah atau balikan dari A, inverse dari A dinotasikan seperti ini. A pangkat min 1. Nah, maka tulisannya begini. Kemudian inverse, nah di sini kalau langsung dari rumus kita akan dapat 1/determinan A dikali 1/determinan A dikali A join dari A. A join A ini suatu matriks, namanya matriks A join. Kalau di sini yang ditanya bukan A inverse tapi B inverse, maka di sini kita harus cari A join dari B gitu ya. Nah, matriks A join itu apa? Matriks A join itu adalah matriks kofaktor. Kofaktornya siapa? Kofaktor dari A. Gitu ya. Jadi ini karena matriksnya matriks A, maka kofaktor si C itu adalah matriks kofaktor itu harus dari A juga, tapi yang sudah ditranspos. Nah, tadi seperti itu. Nanti benar apa enggaknya kita sebetulnya bisa cek dengan software gitu ya. Bisa cek dengan software. Kalau dari definisi sebetulnya seperti ini. Jadi matriks kofaktor harus ditranspos dulu gitu. Nah, oke, misalkan untuk soal latihan yang tadi, bagaimana? Nah, ini pertama tentunya kita cari dulu, kita pastikan bahwa determinan A ini tidak 0. Kenapa kalau 1/, matriks A ini nggak boleh, tapi kalau 1/, determinan A boleh? Nah, karena di sini determinan A, mana sih tadi? Anduknya ini. Karena determinan A itu adalah skalar. Skalar tuh bilangan biasa gitu ya. Ya kalau bilangan biasa, bilangan real berarti dia berlaku operasi pembagian gitu. Jadi karena dia ini skalar, maka boleh kita tulis 1/determinan A ya. Jadi dia kalau determinan itu bukan matriks, dia tuh skalar dari suatu matriks gitu. Oke, C transpos. Nah, C transpos ini dari mana? C transpos ini, C transpos. C, matriks C ini
isinya adalah pastinya apa? Karena matriks C isinya pasti CIJ gitu ya. CIJ, kalau matriks A kan AIJ. Nah, CIJ-nya gimana? CIJ-nya itu adalah alfa IJ gitu. Jadi isinya matriks kofaktor si alfa ini. Nah, alfa ini apaan isinya lagi? Nah, alfa ini adalah min 1 pangkat min 1 pangkat I tambah J dikali dengan MIJ. Nah, MIJ ini apa? MIJ ini adalah minor. Minor dari IJ. Nah, minor itu apa? Minor itu determinan. Ya. Determinan anak matriks. Anak matriks ya, berarti bagian dari matriks A. Determinan anak matriks A ketika baris I sama kolom J dihapus. Nah, makanya kita akan dapat gitu ya. Jadi kalau kita mau nyari matriks ini, matriks A-nya nih, saya tulisin sini ya. Matriks A-nya adalah min 1, 0 soalnya tadi, kemudian 0, 4, 2, min 1, 1, 3. Nah, ya. Maka matriks kofaktornya kita bisa cari satu-satu ya, satu persatu dengan rumus ini. Itu boleh, atau kita kalau mau langsung, karena ini kan cuma 3 kali 3 ya. 3 kali 3 nggak sampai heboh lah. Nah, kita dapat matriks C. Matriks C ini isinya karena 3 kali 3, kalau matriks asalnya 3 kali 3, maka kofaktornya juga akan 3 kali 3 gitu ya. Nah, ini berarti ini yang pertama, ketika M11. Jadi yang di sini itu ya, di sini itu ini adalah M11 minor baris 1 kolom 1 yang ditutup. Kalau sebelahnya berarti ini apa? Ini tuh minor kolom 1 baris baris 1 kolom 2. Terus sebelahnya lagi M13 baris 1 kolom 3. Ini M21. Ini M22. Sebetulnya kalau kita tulis pakai ini ya, alfa 11, alfa 12, alfa dan seterusnya itu ya nggak apa-apa juga gitu. Cuma ini biar kelihatan lebih mudah gitu ya. Biasanya manusia itu kan otaknya berantakan ya. Otaknya itu berantakan sehingga kalau akan lebih mudah mengerti, bukannya berantakan apa ya. Pokoknya nggak teratur sistematis gitu, tapi dia akan lebih mengerti kalau melihat yang visualnya terkoneksi gitu. Visualnya terkoneksi. Kalau pakai rumus gini huruf-huruf gitu ya, khawatirnya kan kalau berarti kan karena dia itu kofaktornya tadi 3 kali 3, berarti kalian harus nyari si alfa IJ itu dari alfa 11, alfa 12, alfa 13 dan seterusnya sampai alfa 33 gitu. Ada 9 kali ya, sama aja kan, ini juga 1, 2, 3 gitu ya. Nah, yang determinan ini menandakan M minornya, minor pada letak IJ. Kemudian Bu, di sini kan rumusnya ada min 1 pangkat I tambah J. Nah, itu sebetulnya min 1 pangkat sekian, hasilnya kan cuma positif 1 atau negatif 1 ya. Jadi pengaruhnya pada si minor ya cuma dikali positif 1 apa dikali negatif 1 gitu ya. Jadi plus min plus gitu. Jadi kalau kita punya di sini M11, 1 tambah 1 kan 2, min 1 pangkat 2 berarti 1 ya. Berarti di sini akan jadi positif gitu. Si determinan hasilnya itu dikalikan dengan positif 1 gitu. Jadi nggak ngaruh lah ceritanya ya. Tapi kalau di sini M12 berarti I-nya 1, J-nya 2. Berarti min 1 pangkat 3 artinya adalah min 1. Jadi sini min. Nah, makanya kenapa jadi plus min plus gitu ya? Kenapa mulai jadi plus min, di sini plus, terus di sini ini min lagi? Kenapa? Karena ini kan berapa? Baris 2 kolom 1. Berarti 2 tambah 1 3. Min 1 pangkat 3 kan ganjil ya, negatif gitu ya. Kalau pangkat ganjil negatif, kalau pangkat genap dia jadi positif ya kalau min 1 itu. Sehingga kalau saya tanya, coba min 1 pangkat 1000, hasilnya positif atau negatif? Bisa jawab? Positif ya. Positif ya, karena min 1 pangkat genap ya. Kalau min 1-nya pangkat ganjil, misalnya min 1 pangkat 10.005. Min 1 pangkat 10.005. Pasti jawabannya adalah min 1 gitu ya, karena dia ganjil banget. Nah, sekarang apalagi nih? Kita isi dalamnya ya. Nah, untuk isi dalamnya
M11 berarti apa tadi katanya? Determinan jika baris I kolom J dihapus. Berarti kalau M11 yang dihapus apa? Baris 1 kolom 1. Jadi baris 1 ini kita hapus. Kolom 1 juga kita hapus. Maka akan tersisa berapa? 4, 2, 1, 3. Nah, itu kita tulis di sini. 4, 2, 1, 3 gitu ya. Nah, kalau di M12 berarti baris 1, kolom 2 yang dihapus. Maka kalian akan dapat 02 min 1, 3. 02 min 1, 3. Terus sebelah ujung, ini berarti M13. M13 berarti baris 1, kolom 3. Ini yang kamu hapus. Jadi kamu dapat 04 min 1, 1. 04 min 1, 1. Terus sama ya caranya semuanya ya. Ini berarti M2, baris 2, kolom 1. Berarti ini nih yang ada 0. Ditutup, ditutup. Dapatnya 04, 13. 04, 13. Kalau ada yang mau tanya, langsung di ini aja ya, di open mic. Soalnya saya nggak baca chat. Susah. Pegang ini, pegang apa? Pegang stylus. Oke, yang tengah berarti M22, berarti baris 2, kolom 2. Nah, ini cross ya. Min 1, 4, min 1, 3. Min 1, 4. Kalau ada yang saya keliru ngitungnya, boleh di open mic juga. Sebelah sini M23, baris 2, kolom 3, berarti min 1, 0. Min 1, baris 2, kolom 3, min 1, 1. Nah, gitu ya. Di sini apalagi nih? Baris 3, kolom 1 ya. Berarti 04, sisanya 42. Baris 3, kolom 2, min 1, 4, 0, 2. Baris 3, kolom 3, min 1, 0, 0, 4. Gitu. Oke, terus hasilnya berapa nih? Hasilnya barangkali ada yang belum paham, cari ajoin sekalian saya jelasin nih ya. Oke, hasilnya langsung 4 kali 3 ini berapa? 12. 4 kali 3 12 dikurangi 1 kali 2 2. Berarti 12 kali 2 10 ya. 10 dikali positif 1 10 kan? 10 gitu ya. Terus yang ini sekarang 0 kali 3 0. Min 2 kali 2 sorry, min 1 kali 2 min 2. Tapi ini kan dikurangi ya antara apa 0 kali 3 dikurangi dengan min 1 kali 2. Berarti dikurangi dengan min 2. Jadi 0 tambah 2 adalah 2. Tapi dikali minus. Jadi min 2. Terus ini 0 kali 1, 0. 0 dikurangi min 1 kali 4. Min 4 ya. Jadi 0 tambah 4. 4 kali plus 4. Sini 0 dikurangi 4. Min 4 kali min 4. Ya kan? Min 3 dikurangi min 1 kali 4 min 3 tambah 4 4 kali 3 1 kali plus tetap 1. Sini min 1 ini 0 jadi 1. Yang ini 0 dikurangi 16 min 16. Ini min 2 ya kali min positif 2. Sebelah sana min 1 kali 4 min 4. Nah, oke. Dapat nih. Ini adalah matriks kofaktor. Kofaktor dari A. Nah, disebutnya C. Atau mungkin ada buku yang kasih tanda lain selain huruf C gitu ya. Ya nggak apa-apa sih. Yang penting hasilnya dari sini. Ini kofaktor. Nah, untuk mencari inverse kofaktornya perlu kita transpose dulu. Karena rumusnya sebetulnya sih begitu gitu ya. Saya ganti dulu. Jadi kembali lagi ke rumusnya. Oh, tadi belum dicek determinannya. Determinannya berapa nih? Oh, pakai Sorus. Sorus boleh. Determinan dari A. Sebelum nyari inverse ya, pastikan determinan tidak 0. Jangan-jangan udah kita cari kofaktor malah 0 gitu ya determinannya. Oke, kalau pakai Sorus, Sorus tuh cuma bisa untuk 3 kali 3 ya. 2 kali 2 mah tidak dibilang Sorus karena dia sebetulnya tinggal AD min BC aja gitu. Tapi sebetulnya baik Sorus maupun yang matriks 2 kali 2 pada saat kita cari determinan itu semua asalnya dari minor kofaktor gitu ya.
Oke, kalau kita Thesaurus kita dapat min 1 kali 4 kali 3. Berapa? Min 12. Terus 0 kali 2 kali min 1, 0. 4 kali 0 kali 1, 0 ya. Udah kan? Sekarang ke atas. Min 1 kali 4 kali 4. 16 min 16. 1 kali 2 kali min 1, min 2. 3 kali 0, 0 ya. Udah, dapat nih. Berarti min 12 tambah 16 tambah 2 ya. 16 kali 12, 4 tambah 2, 6. Nah, atau nih benar apa enggak? Kita lihat ya. Menurut kalian benar nggak? Coba cek lagi. Sama Ibu, dapatnya 6. Sama. Sip. Kalau kemampuan menghitung kan, kita kan bukan kalkulator ya. Jadi kalau salah-salah hitung mah ya nggak apa-apa lah. Saling benerin aja. Tapi kalau di ujian kalian nggak boleh salah ngitungnya. Oke ya. Nah, 1 per determinan A. Berarti pasti ada inverse-nya ya, karena determinan tidak nol. Dikali dengan A join A. Kok begitu? A join. Matriks A join. Matriks A join tadi dapatnya dari kofaktor. Jadi kalau A join A adalah kofaktor dari A yang ditranspos. Jadi ini 1 per 6 dikali dengan A join A yang ditranspos. Ini transpos dulu. Jadi 10 min 2, 4. Terus 4, 1, 1. Ini berapa? Min 16, 2, min 4. Nah, sekarang ini kalau mau dihitung ya, ini kan 10 per 6 tuh berapa? 5 per 3 ya. 10 per 6, 4 per 6 tuh 2 per 3. 16 per 6, min 8 per 3. Di sini min sepertiga, ini seperenam, ini sepertiga, 2 per 3, ini seperenam, sebelahnya lagi min 2 per 3. Gitu. Jadi ini adalah inverse-nya. Walaupun sebenarnya kalau jawab sampai sini aja udah benar ya. Ini seperenam kali makhluk ajoin gitu ya. Nah sekarang coba kalau misalkan kita kerjakan pakai Excel. Oke, ini Excelnya. Nah, ya kelihatan dua-duanya ya. Baik Excel dan ininya. Oke, sekarang saya punya matriks 3 kali 3 ini ya. Saya tulis dulu di sini min 1, terus 0, 4, 0, 4, 2, min 1, 1, 3. Nah, kalau saya mau cari inverse ya, tadi kan kita cek determinan. Cek determinan sama dengan M determ ya, rumusnya di Excel itu. Ini di blok matriksnya, kemudian enter. Oke, benar nih determinannya ya. Kemudian kalau nyari inverse, kalian karena matriksnya ini 3 kali 3 nih. Matriksnya kan 3 kali 3, berarti inverse-nya otomatis 3 kali 3 juga ya. Gak mungkin dong inverse-nya ya. Apa ordonya beda gitu ya. Oke, berarti kita blok dulu sel 3 kali 3, kemudian ketik aja sama dengan M inverse ya. Nah, kurung buka array kata dia. Array-nya mana? Array-nya ini. Ya. Nah, kurung tutup, kemudian ya kalau di Excel itu kita mau isi lebih dari satu sel bersamaan, itu jangan pencet enter, tapi yang dipencet Ctrl Shift Enter. Nah, ini. Oke, benar nggak nih jawabannya? Yang tadi apa? 5 per 3. 20 bagi 3. Kali 3, 21. Coba ya kalau ini dibikin pecahan. Bisa nggak? Format sel. Persen, bukan persentase. Fraction. Pakai apa ya? Up to 1 digit gitu. Ini aja deh ya, lumayan. Coba. Oke, kurang gede. Nih, 1 2 per 3. 3 kali 1 3 tambah 2 5 per 3. Benar ya? Ini 2 per 3 min 8 per 3 itu 8 bagi 3 kan 2. Saya tulis di mana sih? Merah. Ini berarti yang ini 1 2 per 3. Yang ini min 2 3 kali 2 6 sisa 2 gitu kan. Ini udah pecahan campuran. Udah sama semua ya. Min sepertiga, min 1 per 6. Oh, ada juga di sini di Excel. Ini
Betul banget. Min sepertiga sama dengan di sini ya. Min sepertiga. Di sini 1/6. Sel ini baris 2 kolom 2. Sini juga baris 2 kolom 2 sama gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak ditranspos, hasilnya nanti beda nih. Soalnya 10 min 24 harusnya dia ada di sana. Jadi ke sini kan? Nah, jadi memang rumusnya itu harus ditranspos dulu supaya jadi matriks adjoin tadi ya. Jadi matriks adjoin itu adalah matriks kofaktor dari matriks asal yang sudah ditranspos gitu. Jadi ada matriks kofaktor yang sudah ditranspos dikasih nama matriks adjoin. Oke ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi ini sekaligus pembuktiannya pakai Excel, sederhana aja sih sebetulnya ya. Kalau kalian punya aplikasi matematika yang lain, misalkan saya ada ini ya, ada namanya Mathway. Mathway ini ada versi gratisnya. Tapi saya cocoknya buat kalkulus sih, cuman kayaknya matriks harusnya sih ada ya, matriks sama SPL. Nah ini semacam kalkulator ya, kamu bisa hitung. Iklan. Oke, bisa hitung macam-macam. Nah, enter a problem katanya. Ini ada, determinan bisa ini. Tapi matriksnya mau berapa? Misalkan 3 kali 3. Nah, ini kalau mau soal yang tadi berapa tadi? Min 1, 0, 4. Oke, berarti di sini diginiin dulu. Ya. Min 1, 0. Kamu bisa coba-coba ini. Versi gratisnya saya kira cukup ya buat sekedar ngecek hasil dari perhitungan gitu. Ada versi berbayarnya, dia lebih mantap lagi. 1, terus sini 3 ya. Nah, ini kita bisa cari apa nih? Find the determinant, find the inverse. Oke, reduce row echelon. Oke. Ini namanya find reduce row echelon form. Jadi kita mau mengeliminasi echelon matriks echelon baris gitu ya. OBD lah, ini OBD gitu. Terus ini find the cofactor matrix. Oke, kita coba ya find the cofactor matrix. Oke, jawabannya 10 min 2 4. Cofactor katanya itu. Mana tadi? Nih, benar kan? Lihat. Ini tadi matriks cofactor. 10 min 2 4, 4 1 1, min 16 2 min 4 ya. Kalian ngitung udah jago juga nih. Terus coba kita cek lagi. Ini kita cari apa lagi nih? Kita cari dia bilang bisa konversi itu persamaan linear, convert to linear system. Jadi matriks sama SPL itu memang dia erat kaitannya gitu ya. Kalau SPL saja tanpa kita ubah jadi matriks itu akan susah sekali nanti ngitungnya. Mungkin kalau dulu kamu pakai ini ya, substitusi persamaan 1 ke 2, terus substitusi persamaan 1 ke 3, kemudian substitusi persamaan 2 ke 3 gitu ya. Nah itu kalau cuma 3 gitu. Kalau ada n persamaan gimana ya? Di dunia nyata kayaknya sedikit banget gitu yang cuma pakai 3 variabel gitu. Oke, kita bisa nyari transpose matriknya, bisa nyari pangkat atau rank, kemudian bisa cari ruang nol. Cuma kita nggak belajar ini ya ruang nolnya. Ini karena lebih masuk ke aljabar ya kalau kita cari pakai itu. Kita cari inverse misalkan. Oke, inverse-nya ini sama ya. Mana tadi yang kita tulis? Oh, ini. Oke. Nih, saya gedein di sini. Tuh, sama kan? Sama. Jadi kalau ngitungnya benar, ya insya Allah benar gitu ya. Otomatis apa? Otomatis rumusnya. Nah, rumusnya ini benar berarti yang tadi. Yang harus sorry, laptop saya kok kedip-kedip. Nah, rumusnya itu berarti yang ini. Jadi adjoin itu adalah kofaktor yang ditranspos. Gitu ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu, jadi materi waktu SMA itu ada yang keliru ya, Bu? Soalnya kan ajoinnya nggak di transportnya tuh, Bu. Oke.
Mungkin gini, saya nggak bisa bilang materinya keliru kalau saya belum lihat buku paketnya. Biasanya kalau guru itu ada buku paket ya. Nah, coba saya lihat dulu, jangan-jangan kamu yang salah ngerti gitu ya. Tapi sebetulnya materinya benar gitu. Jadi saya nggak bisa bilang kayak gitu. Khawatirnya ada yang miss gitu ya, entah gimana missnya. Iya, baik, Bu. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan sekarang kamu udah tahu yang bener ya. Iya, Ibu. Ya, oke ya. Ini rumusnya begini. Saya khawatir ada beda definisi gitu ya, beda definisi yang waktu di SMA jangan-jangan nulis ininya dia udah ditranspos mulai dari sini gitu, dari si kofaktor sini. Kan bisa aja ya, kalau ini kan saya langsung sama nih, bisa aja dia di sini langsung nyari kofaktor transpos gitu. Kalau di sini dia langsung nyari kofaktor transpos, ini langsung dibalik letaknya, dia ada di bawah sini gitu. Ya nanti kan hasil akhirnya nggak usah ditranspos lagi gitu kan. Gitu. Jadi harus dilihat dulu benar nggak itu apa definisi yang dia gunakan itu yang seperti apa. Iya, Ibu. Ini habis lihat lagi ternyata dibalik ya, yang dua dua sama dua per tiga, dua 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 tiga tiga dua Dua tiga tiganya di bawah. Di pertama sekali. di pertama ya, oke. Iya, Bu. Sip, nggak apa-apa. Sekalian kita review ya. Iya, Ibu. Oke, buat teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ini pertemuannya nggak di absen ya. Jadi mesti kalau kamu datang ya silakan. Kalau nggak juga nggak apa-apa gitu. Ibu, saya izin bertanya tapi di luar dari materi ini Iya, boleh? boleh. Siapa namanya? Elsada, Ibu. Elsada. Elsadai. Elsada. Ya. Elsada, Ibu, pakai I. Oke, Elsada pakai I. Saya izin bertanya, untuk determinan dari matriks identitas itu menggunakan metode apa ya, Bu? Sarus atau pakai metode yang minor cofactor? Kalau matriks identitas determinannya udah pasti kali. Coba bahasa identitas gimana? Matriks identitas kan begini ya. IN itu adalah pokoknya 1, sisanya 0 sampai berapapun ordonya dia. Ini 1 gitu ya. Ini 0 gitu. Gitu kan? Jadi sekarang mau ordo berapa dulu? Misalkan ordo 2. I2. Berarti 1, 0, 0, 1. Oke, determinan I2 berapa? Kan ini mah 2 kali 2 ya. Determinannya berarti 1 kali 1 dikurangi 0 kali 0. Hasilnya adalah 1. Satu. Kalau determinan I3, 1 kan kalau matriks apa namanya? Matriks identitas itu diagonal utamanya 1 ya, sisanya kan 0. Gini, 1, 0, 0, 1. Nah, ini determinannya berapa? Determinan I3. Lihat aja karena dia udah nih, ini dia udah jadi matriks segitiga atas. Ya. Kan dia segitiga bawah juga, iya nggak apa-apa. Pokoknya salah satunya aja. Asal dia udah jadi segitiga atas ataupun segitiga bawah, maka determinannya adalah perkalian diagonal utama. 1 kali 1 kali 1. Jadi ini hasilnya 1. Sehingga determinan matriks identitas itu selalu determinannya selalu 1. Mau berapapun ukuran matriksnya, n kali n, 1000 kali 1000, kalau yang namanya matriks identitas determinannya kan pasti 1. Jadi selalu 1 kan, Bu? Makasih banyak Ibu informasinya. Sama-sama. Oke, siapa lagi? Kamu ngerjainnya latihan udah sampai mana? Udah beres kali ini mah ya? Kan besok tuh uploadnya. Iya, Bu. Tinggal ngumpulin. Tinggal beberapa lagi, Bu. Sip, sip. Sebisanya aja, nggak usah memaksakan diri. Oh iya, Yang Ibu. penting latihan. Apa? Buat menentukan mengubah menjadi matriks segitiga atas sama bawah itu agak susah rasanya, Bu. Agak bingung ya? Oke. Iya. Kita ambil ini aja. Iya sih, wajar kalau agak bingung. Nggak bisa pindah.
tulis lagi aja lah. Oke, saya di mana ngerjainnya? Di sini. Di bawah aja ya. Di bawah. Misalnya berapa? Bikin matriks baru aja deh. Misalkan saya punya matriks A ya. Contoh ubah jadi matriks segitiga atas misalkan. Oke, satu. Kalau saya bikin matriks biasanya jadi gampang. Coba pakai soalnya tadi aja. Takut terlalu gampang. Udah banyak nolnya malah dia ya. Kalau makin banyak nol itu OBD-nya makin gampang. Ini aja deh. Ini 2, 4, 0, 1, 2, 2. Coba ini berapa nih? Nggak tahu saya juga. Oke. Nah, untuk OBD jadi segitiga atas atau segitiga bawah, setiap orang bisa beda-beda nih cara nanti bentuk matriksnya gitu ya. Tapi itu nggak salah, bisa jadi benar gitu, nggak masalah. Yang penting kalau mau bikin jadi matriks segitiga atas, itu mulainya dari kolom 1 dulu. Mulai dari kolom 1, nah ini dienolin. Kalau mau ngenolin kolom 1, itu gunakan baris ke 1. Kemudian kolom 2 dienolin, gunakan baris kedua. Kalau baris ke 1 0 ini harus ditukar pakai EIJ. Ini juga sama, kalau baris keduanya 0 ya harus ditukar dulu. Ini udah 0, ya belum. Ini kan belakangan, kita kerjain dulu kolom 1 kan. Nah, nanti yang ini juga. Tapi ini kan matriks 3 kali 3 ya, jadi sampai sini aja cukup. Gitu. Nah, sebetulnya untuk menolin kita cuma perlu EIJK. Gitu ya, cuma perlu EIJK. Oke, sekarang saya mau ngenolin min 2. EIJK itu adalah yang berubah itu baris I. Si J ini tetap baris ya, bukan kolom. Jadi baris I itu ditambah K kali J. K itu skalar. K kali baris J. Ini hasilnya harus 0. Gitu. Berapakah si K-nya? Otomatis kan kalau I-nya di sini min 2, ya, I-nya min 2, J-nya kan 1 nih, J-nya 1, pokoknya J-nya kalau kolom 1, si J-nya ini harus baris 1, gitu ya. Jadi K dikali J-nya berapa tuh J? 1, nah sama dengan 0. Jadi K-nya adalah 2. Kok panjang amat Bu nyari K aja? Nah, kalau kamu udah ngerti mah nggak panjang. EIJK baris 2 dengan baris 1 dikali 2. Dikali 2. Nah, ekivalen. Ini ekivalen ya, tandanya bukan sama dengan. Karena dia itu, ekivalen itu artinya setara. Tapi tidak sama. Nah, ini ekivalen. Oke, jadi ini baris 2 pakai kolom 1. Nanti baris 3 juga pakai kolom 1. Ya, baris 3 juga pakai kolom, kolom 1, baris 1. Baris 3 pakai juga dengan baris 1 untuk menolinnya. Nah, dikali berapa? Sebetulnya tinggal dikali dengan negatif 4/1. Jadi min 4 gitu. Negatif 4/1. Jadi kalau ini tuh misalkan gini, A, B, C, D, E, F, G, H, K. Nah, kalau mau ngenolin D mau dibikin 0. Berarti nanti itu pakai E21 dikali min D per A. Nah, terus kalau G, sekarang G mau dibikin 0, berarti G kan ada di baris ketiga, berarti E3 pakai baris 1 dikali dengan min G per A. Min dia per dia, gitu ya. Nah, kalau yang H mau dibikin 0, maka H ini di baris 3, tapi dia di kolom 2 kan, berarti harus pakai baris 2. Pakai diagonal utama lah pokoknya intinya. Jadi E32, nggak boleh pakai yang B ya, kalau mau ngenolin H, pakai yang E. Kenapa nggak boleh? Ya, sebenarnya boleh, tapi nanti kamu bolak-balik. Kalau kamu ngenolin H pakai B, nanti si G yang awalnya udah 0 berubah lagi karena si A ini nggak 0 gitu loh. Jadi kita pakai si E karena ini udah 0 duluan tadi kan. Itu caranya. E32 min
H per E. Ini sih sebenarnya segitiga atas. Kalau segitiga bawah ya mulainya dari belakang. Kalau segitiga atas kan mulai dari sini nih, min 2, 4 gitu ya. Kalau segitiga bawah mulai dari sini, 4, 1. Nah, ini 4 sama 1 dinolin pakai 2. Jadi nanti OBD-nya adalah E13 ya. Terus E13 dikali berapa? Dikali min setengah ya. Kemudian E23 dikali min setengah juga gitu ya. Karena dikali min 1/2 ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya sih nggak usah dihafal-hafalin juga. Oke, kita cobain. Ini kok ada 2 biji ya, biar sekaligus. Jadi kalau satu kolom boleh kita operasikan bareng-bareng ya, boleh kita operasikan bareng-bareng. E21 kali 2. Oke, baris 1 kali 2 ditambah ke baris 2. Baris 1 nih ya. Baris 1 kali 2 tambahin ke bawah. Tambah ya. Berarti kali 2, 2 dikurangi 2 adalah 0. Oke, baris 2 yang berubah ya, baris satunya enggak. Oke, terus ini kali 2 lagi 4. Kemudian ini kali 2 lagi. 2 kali 4 8 tambah 1 9. Oke, sekarang baris 3 OBD-nya yang ini nih. E31 min 4 baris 1 kali min 4 tambah ke 3. Baris 1 kali min 4 ya. Kali min 4 tambah 4 0. 2 kali min 4 min 8 tambah 2 min 6. Oke, min 4 kali 4 min 16 tambah 2 min 14. Oke, sekarang tinggal satu lagi nih yang dinolin. Baris 3 dengan baris 2 dikali berapa kaknya? Min 6 per 4. Min dari min 6 per 4. Berapa tuh? 6 bagi 4. 3/2 ya. 3/2 positif ya. Berarti ini dikali 3/2 dikali 32 dikali 3/2. Oke. Sekarang ya yang berubah adalah baris 3 nih ya. Baris 3 oleh baris 2. Berarti baris 1 dan 2 tetap nih yang di atas. 1, 2, 4, 0, 4, 9. Ini 0 kali 3/2. Kali 3/2. Berarti 4 bagi 2, 2 kali 3, 6. Tambah min 6, 0. Gitu kan. 9 kali 3/2. Aduh nggak enak nih. 9 kali 3/2 ditambah dengan min 14 ya. Berarti min 14. 9 kali 3 berapa? 27 bagi 2 kurangi 14 kali 2 28 ya. 2. Jadi hasilnya min setengah ya. Betul ya? Oke. Udah nih, udah segitiga atas ya. Bu, saya nggak suka nih Bu. Kalau ada, sorry. Saya nggak suka kalau ini ada kaknya tuh jadi ada perperan gini, kayaknya alergi gitu ya. Alergi. Nah, kalau misalkan nggak mau ada perperan, mau dikali aja deh. Jadi dicari faktor apa? Kelipatan yang bareng-barengnya. Ini 4, ini 6, berarti 12. Jadi 6. Baris 3 ini saya kali dengan berapa? Saya kali dengan 2 supaya jadi 12. Jadi kan nanti nggak usah pakai 3/2 ya. Tinggal dikasih 3 aja gitu. Boleh aja, jadi kamu EIK dulu, baris 3 dikali 2, boleh. Itu tetap sama juga matriks segitiga atas. Cuma nanti hasilnya beda dong sama temennya yang dia nggak pakai operasi EIK. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja gitu. Karena walaupun OBD-nya beda, tapi determinannya pasti sama. Nih ya, ini determinannya kalau kita mau cari sekarang, yang ini nih, 1 kali 4 kali min setengah ya. Karena dia udah segitiga atas, determinannya tinggal ini. 1 kali 4 kali min setengah berarti min 2 ya. Determinannya min 2 gitu. Ini soal yang, beda kan ya? Beda sama yang atas tadi ya. Ini min 2. Kalau yang tadi, kalau misalnya kamu iseng, mana soal tadi ini ya? Min 1, 0, 4, cari pakai OBD misalnya. Cari determinan tapi pakai OBD. Oke.
Ini banyak nolnya nih, cepet ini. Ini kan 0, berarti nggak usah sekarang ini ya. Baris 3 dengan baris 1 dikali min 1. Baris satunya tetap, min 1, 0, 4. Baris 2-nya 0, 4, 2. Baris terakhirnya, ini kali min 1, 1. Tambahin ke bawah, 0. Kali min 1, 0. Tambah 1, 1. Kali min 1, min 4. Tambah 3, 1 ya. Oke, nah. Terus kan ini gak enak nih. E32 ini bakal jadi min 1/4 nih ya. Oh, jadi saya kaliin dulu aja lah baris 3-nya biar enak. Baris 3 saya kaliin dengan 4. IK. Gitu ya. Kalau dikaliin 4 berarti min 1, 0, 4, 0, 4, 2. Ini 0. Baris 3 kali 4, 4. Ini jadi min 4. Nanti determinannya beda. Iya, beda. Kalau kamu gunakan selain EIJK nanti akan beda, tapi jadi harus kita tulis dulu supaya nggak kelewat gitu ya. Sekarang satu lagi. Satu lagi nih, yang ini ya. E32 dikali berapa? Min 1 cukup kan? Kali min 1. Baris 1 tetap min 1, 0,4. Baris 2 juga tetap 0,42. Baris 3 kali baris 2-nya kali min 1 tambah ke bawah. Oke, kali min 1, 0. Ini jadi min 4 tambah 4, 0 juga. Ini kali min 1 kali 2, min 2, min 4. Min 2, min 4, min 6 ya. Min 1 kali 2, min 2. Min 2 kali, min 2 tambah min 4, min 6 ya. Nah, oke, terus sekarang ini kan tadi namanya matriks A ya. Misalkan aja yang ini kita kasih nama matriks B. Ini misal ya. Misal saya kasih nama matriks B. Oke. Nah, maka operasi yang panjang ini ya bisa kita tulis sebagai B sama dengan B. Jadi dibaca dari ujung ya, dari ujung sini. B sama dengan E32 min 1. E32 min 1. Nah, ya kan? Yang ini. Terus ini nggak ditulis, tulis lagi ini. E34. E34. Nah, terus ini nggak ditulis, ini. E31 min 1. Terus yang paling ujung adalah A. A-nya ditulis. Gitu. Nah, jadi determinannya gimana? Kalau kamu nyari determinannya, yang ada di ujung ini, yang segitiga atas, ini adalah matriks B tadi kan. Berarti determinannya adalah perkalian diagonal utama, min 1 kali 4 kali min 6. Min 1 kali 4 dikalikan dengan min 6. Nah, ini E32 min 1, determinannya berapa? Determinannya dia 1, alias nggak ngaruh. Jadi kalau kita mau pakai operasi EIJK ribuan kali gitu ya pada suatu matriks, ya determinannya nggak pengaruh apa-apa. Jadi deh, 1. Kalau E34, nah EIK, kalau EIK maka di sini harus dikali dengan K. Berapa K-nya? 4. Berarti di sini 4 gitu ya. Jadi kalau misalnya EIK-nya ada beberapa kali, lihat aja K-nya berapa kali gitu. Oke. Kemudian E31 min 1 ini EIJK juga. EIJK ya berapapun I-nya, J-nya, K-nya, gak ngaruh ya, tetap 1. Determinan A kan ini yang kita tanyakan dari tadi ya. Berapa sih determinan A gitu ya, yang ditanya. Tulis determinan A. Oke, sekarang kita hitung aja. Ini 4 sama 4 saya coret gitu ya. Nih, coret, coret, tuh. Kemudian ini jadi min kali min, jadi 6. 1 kali 1 kali determinan A adalah determinan A. Nah, sama kan? Determinan A sama dengan 6. Tadi kita cari pakai saurus juga 6. Kita cari pakai minor cofaktor belum ya? Kalau mau pakai minor cofaktor, banyak nolnya sih ini, gampang juga. Nggak banyak lah, 1 tapi lumayan. Nggak terlalu panjang jadinya. Tuh. Oke, gimana? Kayaknya ada ya soal yang kayak gini. Saya ingat ada variasinya. Oke, kalau kamu nemu soal yang begini, misalkan ada A, B, C, D, E, F, G, H, K. Determinan ini adalah 4 misalkan. Sekarang kalau kamu punya A tambah D, B tambah E, C tambah F, D, E, F,
min G, min H, min K. Oke, determinan ini berapa? Gimana caranya? Pakai OBD juga. Gimana caranya? Caranya bisa kamu ubah dari matriks asal ini menjadi makhluk ini, atau kebalikannya, dari yang panjang ini dibikin situ OBD-nya apa aja, nanti ketemu determinannya. Nanti cara nulisnya kayak gini, kayak yang ini nih, B sama dengan gitu ya. Ini caranya. Coba saya kasih satu dulu. Kita bisa tebak dari sini A, B, C, D, E, F, G, H, K ini satu-satu aja ya. Ini kan matriks. Supaya jadi ini ada G min G min H min K, kan udah ketebak ya. Ini awalnya nggak ada negatifnya, jadi ada negatif, kan tinggal dikali min 1 aja ya nggak? Baris 3 dikali min 1. Berarti ini tetap A, B, C, D, E, F. Ini jadi min G baris 3 kan, ini artinya baris 3 dikali min 1. Min G, min H, min K. Nah, terus supaya ada ini A tambah D, B tambah E, dan seterusnya. Ingat, yang ada operasi penjumlahan cuman E, I, J, K ya. Karena itu baris J dikali K, tambahkan ke baris I. Berarti ini pasti E, I, J, K. Oke, yang berubah dia baris 1 ya. Terus si D-nya ini, D, E, F ada di baris kedua. Otomatis pasti operasinya E1, 2. Baris 1 berubah oleh baris 2. Baris 2-nya kira-kira kali berapa? Karena di sini A tambah D, pasti baris 2-nya kali 1. Karena dia tetap D ya. E21 gitu. Ini jadi A tambah D, B tambah E, C tambah F. Ini D, E, F, min G, min H, min K. Oke, nah sekarang kita udah dapet nih ya. Ini terserah dari mana mulai ya. Mau dari depan ke belakang atau dari kalau kayak gini sih dari belakang ke depan ya, sama kayak tadi. Makhluk ini misalnya kita kasih nama apa yang dicari. Kita kasih nama B gitu ya. Boleh. Jadi si B ini adalah B itu adalah E121, E121, terus E3-1. Yang sebelah sini berapa tadi determinannya? Ini yang di soal. 4 ya. 4. Berarti dikali 4. Sorry, ini A. Maaf. Kok langsung 4? Nanti 4-nya belakangan. Ini misalkan ini A gitu ya. Berarti di sini A kan. Nah, kalau ditanya determinan, kita kasih determinan semuanya kedua ruasnya. Yang B ini kan tadi dicari, belum ketemu. E121 adalah EIJK, berarti 1. E3-1 adalah EIK, berarti K ya. K-nya di sini min 1 jadi min 1. Dikali determinan A. Determinan A tadi di soal adalah 4. Sehingga determinan B kita dapat 1 kali min 1 kali 4 min 4. Nah, soal-soal yang kayak gini ini gak bisa dihitung pakai aplikasi. Harus kita sendiri yang hitung. Soal apa ini? Kalau ngomong di SMA apa? Soal HOTS gitu ya. Kalau soal yang tadi ketemu matriks ditanya inverse gitu ya, itu sih pakai aplikasi juga dapat gitu ya. Tapi kalau soal-soal kayak gini kamu harus ngerti dulu maksudnya gitu. Oke. Saya kira sudah terjawab dengan beberapa variasi lain lagi. Ada yang perlu didiskusikan lagi? Nanti rekamannya sama catatan tadi whiteboard-nya saya kasih di grup ya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Semoga bisa lebih paham. Nanti rekaman dan whiteboard saya tadi catatan. Saya simpan di grup ya. Oke, selamat berlatih kembali. Kita tutup.